Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini admin kembali membahas pembahasan soal wawancara yang terbaru. Soal wawancara ini poin maksimalnya adalah 4. Paling banyak memiliki soal 10. Jadi maksimal mendapatkan poin adalah 40. Saya bahas soal yang pertama. Anda harus menyelesaikan sejumlah proposal saat jam pulang kantor. Anda belum bisa menyelesaikan proposal tersebut. Padahal besok pagi sekitar sebelum jam 10 proposal harus segera dikumpulkan. Maka sikap Anda adalah A. Memilih lembur di kantor untuk menyelesaikan proposal tersebut. B. Meminta bantuan rekan lain agar proposal tetap cepat selesai. C. Membawa pekerjaan di rumah. D. Menyelesaikan proposal tersebut dan memaksa teman kantor membantu. Jawaban paling tepat di sini adalah ya, meminta bantuan rekan lain agar proposal cepat selesai. Di sini arti meminta bantuan artinya ini tidak melimpahkan sepenuh, tapi kita juga ikut bekerja. Soal nomor 2. Sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya Anda sudah tahu siapa yang melakukan. Maka sikap Anda adalah A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. B. Marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan. C. Mengirimkan surat peringatan pada pegawai yang bersangkutan. D. Mengadakan rapat, mendiskusikan kemudian harus memproses bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada pegawai yang bersangkutan. Maka jawabannya adalah ya A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Soal nomor 3. Anda pulang kantor pukul 17 jam 5 sore. Sebelum sampai rumah Anda mampir ke rumah salah satu sahabat untuk mengunjungi karena ia baru saja keluar dari rumah sakit. Baru sekitar 15 menit berkunjung, tiba-tiba salah satu rekan kerja kantor menelpon meminta bantuan Anda untuk mengecek proposal yang terlewat belum. Yang tadi terlewat belum. Dicek. Sikap Anda A. Meminta agar dicek besok saja karena sudah lewat jam kantor. B. Langsung menuju kantor. A. Segera kembali ke kantor setelah kunjungan ke rumah teman Anda selesai. D. Tidak peduli karena bukan urusan saya. Jawaban paling tepat adalah ya A. Meminta agar dicek besok saja karena sudah lewat jam kantor. Soal nomor 4. Di kantor tempat Anda berusaha baru saja ada pengganti pimpinan. Pimpinan yang baru berbeda dengan pimpinan yang sebelumnya. Ia banyak mengadakan inovasi baru, maka sikap Anda ini kalau ada inovasi baru berarti ada pemimpin yang kreatif yang bisa meningkatkan kinerja di kantor atau perusahaan kita. A. Sikap kita menentang keras karena belum tentu inovasi baru ia kembangkan memajukan perusahaan. B. Segala bentuk perubahan adalah hal biasa, jadi segera menyesuaikan diri demi kemajuan bersama. C. Membicarakan dan mengeluh tentang kebijakan baru dengan rekan kerja. Dan D. Bersikap biasa saja, bekerja seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan perubahan. Maka jawabannya paling relevan, poinnya paling tinggi 4 adalah B. Segala bentuk perubahan hal biasa karena menyelesaikan diri demi kemajuan bersama. Soal nomor 5. Saya adalah wakil pimpinan di tempat saya bekerja. Pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat, perusahaan memerlukan keputusan yang sangat segera. Saya akan A. Mengambil keputusan sesuai pemikiran saya. B. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. C.
mengadakan rapat dengan Dewan Direksi untuk meminta pertimbangan, D. mengambil keputusan. Maka jawabannya adalah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Soal nomor 6. Pada suatu waktu saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan orang kantor dan tanpa sengaja saya merusakkan kendaraan tersebut. Maka yang saya lakukan adalah A. Segera memperbaiki kendaraan tersebut dan mengembalikan kantor dengan diam-diam. B. Mencoba memperbaiki kendaraan tersebut. C. Melaporkan kejadian tersebut dan siap menerima segala konsekuensi. D. Segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian kepada atasan. Jawabannya adalah iya, segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian kepada atasan. Berarti ini ada rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kendaraan tersebut karena kita menggunakan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan orang dinas atau tanpa di luar jam dinas. Nomor 7. Anda seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah, namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk. C. Membiarkan yang penting pelaksanaannya tercapai. D. Tetap membantu dokter tersebut bila terjadi apa-apa akan punya alasan supaya tidak disalahkan. Memarahi secara langsung. Maka jawabannya adalah kita melaporkan kepada atasan dokter karena dokter tersebut dalam keadaan mabuk. Soal nomor 8. Sudah seminggu sampah di rumah kita tidak diambil oleh petugas. Sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya dan wadah plastik pun kemudian dibuang sampah dalam bungkusan plastik satu demi satu ke sungai yang ada di kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan bahwa warga tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menimbulkan banjir. B. Membiarkan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat dan mencari solusinya. C. Menyewa mobil untuk mengangkut sampah dan yang menumpuk. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah tersebut. Membuang sendiri sampah tersebut yang sudah menumpuk ke tempat pembuangan akhir meskipun jauh. Jawabannya adalah A. Mengingatkan warga agar tidak buang sampah ke sungai karena dapat menimbulkan banjir. Soal nomor 10. Sudah seminggu. Soal nomor 9. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan strategi didik sehingga perlu diikutkan perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah selalu bekerja sama untuk membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pembangunan sekolah sehingga sekolah menjadi sekolah secara cepat mencapai tujuan yang luar biasa. Sekolah baik memiliki kemandirian mutlak masyarakat pihak yang dilihat. Jawabannya adalah ya A. Masyarakat. Soal nomor 10. Suatu ketika hasil pekerjaan Anda sudah Anda kerjakan dengan susah payah, dikritik tajam oleh kepala sekolah. Untuk menghadapi tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah meminta dukungan penjelasan dan dukungan sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Demikian pembahasan dari saya. Jangan lupa bantuannya like and subscribe. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga saya doakan Bapak Ibu lulus menjadi SNP 3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.